Selamat malam rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ya Fikri dari PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada malam hari ini, izinkan saya untuk merekam ya, membuat rekaman untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Perbankan kelas MJ 401. Untuk presentasi hari ini, saya akan mengambil tema yaitu analisis problem solving penurunan suku bunga kredit Bank Mandiri. Berikut adalah data saya, Muhammad Ya Fikri, dari program studi PJJ Manajemen. Tidak terasa ya, sudah UAS aja nih teman-teman semuanya. Bapak, Ibu, terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Oke, untuk slide pertama mungkin kita mulai dari latar belakang dulu ya, Pak. Ada 3 poin yang utama teman-teman sekalian, yaitu peran Bank Mandiri sebagai bank BUMN strategis gitu ya. Bank Mandiri adalah salah satu bank BUMN yang besar gitu ya, yang mencakup seluruh cakupannya seluruh negara ya, dan memang untuk penggunanya juga banyak ya teman-teman sekalian, khususnya di perkotaan. Mandiri dan BRI ya, juga BNI. Lalu kedua adalah kondisi ekonomi pasca pandemi mendorong pelonggaran kebijakan moneter. Nah, kenapa ketika pasca pandemi ini banyak sekali pelonggaran kebijakan moneter? Karena pasar perlu dibentuk lagi ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Pemerintah harus memberi stimulasi gitu ya, yang dapat berupa paket-paket kebijakan dan lain sebagainya gitu ya, dari berbagai sektor. Dan khusus di manajemen perbankan ini tentunya kita bahas dari sektor ekonomi, yaitu dari bank-banknya itu sendiri, contohnya Bank Mandiri pada saat ini. Untuk apa? Supaya roda ekonomi berputar lagi. Intinya itu gitu ya. Kenapa suku bunga kredit ini diturunkan gitu ya, suku bunga ini diturunkan supaya pasar dapat bergerak lebih leluasa. Dalam artian pihak perusahaan gitu ya yang meminjam uang ke Bank Mandiri dalam hal ini dapat memiliki kelonggaran-kelonggaran lain, seperti contohnya menyerap tenaga kerja yang lebih banyak ataupun produktivitasnya menambah, dalam artian contohnya mungkin menambah mesin produksi dan lain sebagainya gitu. Lalu yang ketiga adalah penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia sebagai stimulus. Nah, dari bank sentralnya ini memang udah nurunin nih gitu ya. Ada suku bunga acuannya dari Bank Indonesia sekian persen gitu ya. Nah, Bank Mandiri tinggal menurunkan regulasinya gitu, dari bank sentral turun ke Bank Mandiri, dan nanti hasilnya dinikmati oleh rakyat gitu ya. Nah, selanjutnya permasalahan utamanya ada 3 poin ya kurang lebih, kenapa hari ini kita bahas terkait dengan suku bunga yang menurun. Yang pertama adalah penurunan suku bunga kredit Bank Mandiri, dampak belum merata ke seluruh debitur, tantangan dalam menyesuaikan margin dan risiko kredit. Tujuan analisis ini adalah menganalisis penyebab penurunan suku bunga kredit, menilai dampak penurunan terhadap kinerja perbankan, dan memberikan solusi agar strategi bunga kredit tetap sehat gitu ya, meskipun rendah, terjangkau, tapi tetap sehat. Oke, di sini kita ada data historis untuk bunga kredit Bank Mandiri, penurunan secara agregat. Ini aku coba ambil dari 3 tahun ya, tahun 2020, 2022, dan 2025. 2020 ini ada di poin 7,17% ya. Poin kedua ada di tahun 2022 6,7, dan 2025 saat ini ya di 8,50% penurunan secara agregatnya. Oke, lalu sumber masalahnya juga ada 3 kalau kita telah gitu ya: kebijakan moneter Bank Bank Indonesia, persaingan antar bank, dan tekanan profitabilitas. Jadi memang selain kita dari dalam hal ini Bank Mandiri gitu ya harus menurunkan suku bunga gitu ya, hal ini juga terjadi karena persaingan antar bank gitu. Contohnya dari Bank BCA yang bisa memberikan kredit lebih ringan gitu ya dari sisi perusahaan gitu ya. Dan juga tekanan terkait dengan profitabilitas karena memang terjadi penurunan tentunya ya di pandemi itu. Dan saat ini memang kita lagi genjot lagi ekonominya, kita lagi stimulus terus nih pertumbuhan ekonominya. Meskipun memang pasca COVID ya sudah 5 tahun lalu gitu ya,
dampaknya memang masih terasa tuh di ekonomi dan sekarang mungkin lebih terasa lagi karena seperti kita lihat banyak sekali teman-teman ataupun rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang menjadi korban layoff ataupun PHK dari perusahaan-perusahaan gitu ya. Contohnya mungkin yang paling besar kemarin ada di sektor garments retail ya, itu paling besar. Namun badai-badai itu memang menjadi momok gitu bagi negara kita dikarenakan memang geliat pasar ini tidak seprofitable sebelum pandemi gitu ya. Apa namanya didukung juga ditambah juga terkait dengan peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di Indonesia. Jadi investornya nggak ada, pasar dalam negerinya sedang berusaha untuk kembali normal ketika pasca COVID gitu ya. Dan inilah yang terjadi saat ini. Oke, lalu selanjutnya segmen kredit terdampaknya ini ada kredit konsumsi, korporasi, dan UMKM, khususnya untuk yang short term. Nah, khusus untuk UMKM ini memang ada pemberdayaan-pemberdayaan lain selain suku bunga ya dari pemerintah. Pemberdayaan-pemberdayaan lainnya yaitu terkait dengan contohnya pameran-pameran yang makin sering diselenggarakan ya untuk produk-produk UMKM gitu ya yang didorong juga oleh pemerintah untuk masuk ke pasar-pasar internasional gitu ya. Common goods kita tidak boleh lagi dari bahan yang baku mentah kita impor mentah-mentah gitu ya. Dan memang UMKM ini memang inovasinya sangat baik ya teman-teman semuanya. Dan UMKM ini adalah yang nanti akan selalu menjadi penopang perekonomian suatu negara gitu. Contohnya seperti di kalau negara lain ya, contohnya UMKM di Jepang gitu ya. Kalau kita lihat bento box yang ada di kereta-kereta peluru mereka itu sebetulnya UMKM teman-teman. Jadi kalau sering ada di YouTube ya kadang ya, misalnya ada yang review naik kereta peluru ataupun kereta cepat dalam hal ini ke Jepang gitu ya, mereka membawa kotak-kotak bekal ataupun bento box yang sangat inovatif gitu ya. Contohnya kotak-kotak yang di dalamnya ada daging yang mentah lalu bisa dibakar dengan arang gitu ya di bento boxnya. Ini memang menjadi suatu bantalan dan loncatan UMKM ini. Jadi UMKM ini selain membantu menjadi apa namanya bempernya antara kita dan pasar gitu ya. Lalu dia juga akan menjadi suatu, sorry maaf sebelumnya, akan menjadi suatu bantuan gitu ya kepada ekonomi negara itu sendiri gitu. Oke, selanjutnya adalah dampak positif penurunan bunga kredit, yaitu meningkatkan daya beli tentunya ya, karena kan harganya bisa diturunkan dan lain sebagainya, tenaga kerjanya juga bisa diserap lebih banyak gitu ya. Lalu meningkatkan penyaluran kredit dan mendukung pemulihan ekonomi. Itulah tujuan utamanya ya, the ultimate goals-nya itu sebetulnya, mendukung pemulihan ekonomi. Jadi pemerintah ingin bagaimanapun caranya gitu ya, pemulihan ekonomi ini pasca pandemi ini bisa kembali normal gitu ya. Ekonomi yang kita lihat saat ini itu sebetulnya belum normal teman-teman semuanya. Mungkin semua orang sudah lepas masker gitu ya, sudah semua orang sudah buka toko, kita bisa makan di tempat lagi gitu ya di restoran dalam hal ini dan tidak ada pembatasan jam malam. Namun ini semua sebetulnya belum normal karena dari sisi tadi ya balik lagi ke roda ekonomi belum maksimal seperti sebelum pandemi begitu. Oke, dampak negatifnya adalah margin bunga bersih, net interest margin menurun, potensi meningkatkan risiko gagal bayar ya, itu sangat berbahaya sekali, dan perlu efisiensi operasional. Oke, analisis SWOT SWOT ya dari Bank Mandiri itu strength-nya dari Bank Mandiri jaringannya luas. Dukungannya pemerintah sudah tentu karena BUMN ya dan ditambah lagi Wisma Mandiri sekarang menjadi Wisma dan Antara Indonesia gitu ya. Sudah tentu dia adalah menjadi salah satu super holdingnya pemerintah gitu ya dalam mengelola dana negara. Weaknesses itu adalah ketergantungan segmen korporat, opportunities, digitalisasi, dan ekspansi UMKM ya. Lalu threats-nya adalah persaingan fintech dan bank swasta. Fintech memang luar biasa sekali ya teman-teman semua. Fintech ini luar biasa sekali berdampak terhadap kehidupan bernegara kita gitu ya.
teknologi sangat berdampak dalam hal ini adalah fintech gitu ya. Dan juga bank swasta seperti Bank BCA ya, yang jaringannya tidak kalah luas dengan Bank Mandiri ataupun BRI ataupun BNI gitu ya. Dan memiliki suku bunga ataupun paket-paket kebijakan yang lebih menarik sebetulnya daripada Bank Mandiri itu sendiri. Teori terkait ada teori suku bunga Fisher, model pricing bank, dan teori intermediasi keuangan. Selanjutnya, strategi Bank Mandiri menanggapi penurunan suku bunga yaitu optimalisasi efisiensi biaya, transformasi digital gitu ya. Bisa kita lihat belakangan ini sudah beberapa tahun yang lalu sih ya, memang 2-3 tahun ya, Livin Mandiri ya, itu kan rebranding digital mobilenya dari Mandiri ya, yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini dengan UI UX yang lebih baik. Penyesuaian margin kredit secara selektif. Oke, lalu strategi penyaluran kredit baru yaitu fokus pada UMKM. Lagi-lagi UMKM harus menjadi bantalan dan yang harus dapat diandalkan dalam situasi seperti ini ataupun situasi yang lebih berat lagi. Lalu kolaborasi dengan pemerintah melalui KUR, penguatan analisis risiko. Lalu selanjutnya peran digital banking itu mengurangi biaya operasional sudah tentu ya, karena kita tidak perlu buka cabang, semuanya bisa dilakukan melalui online, panggilan telepon video, ataupun melalui pengisian data-data secara online. Lalu yang kedua adalah memberikan layanan pinjaman digital secara cepat karena datanya kita upload sekarang langsung masuk ke mereka gitu ya, datanya dicek dan mungkin itu yang hanya hitungan jam ya teman-teman semuanya, nggak hari. Mungkin kalau dulu kita mau minjem berhari-hari gitu ya atau bulan gitu ya belum dikabarin. Nah sekarang ini hitungan jam mungkin untuk pinjaman ini tergantung range besaran yang kita pinjam tentunya ya. Lalu yang terakhir adalah menjangkau pasar yang lebih luas karena selama masih ada internet di titik tersebut, pasti dia bisa mengakses digital banking tersebut. Oke, perbandingan suku bunga antar bank ada Bank Mandiri, BRI dan BCA. Mandiri ini memang berada di level yang moderat seperti kita lihat yang sebelumnya ya. Apa artinya? Artinya Bank Mandiri berada di level tengah tadi ya. Ada di level 8,5% dan BRI di angka 9 dan BCA di 7. Jadi Mandiri di tengah gitu. Oke, tantangan Bank Mandiri yaitu mempertahankan profitabilitas, mencegah lonjakan NPL, menyeimbangkan pertumbuhan dan risiko. Oke, kita langsung masuk ke sini teman-teman. Studi kasusnya ada UMKM di cabang Jakarta meningkatkan peningkatan permintaan setelah bunga turun dan tantangan pembinaan dan monitoring. Jadi dana yang sudah pinjam kita harus tentu dibina ya warganya supaya bisa katakanlah membalikan untuk pinjaman tersebut lawannya dan menambah ekonomi mereka tentunya dan juga monitoring terhadap pengawasan terhadap keuangannya gitu ya, kemana aja larinya uang yang dipinjamkan. Selanjutnya untuk mengejar waktu, izinkan saya masuk ke kesimpulan. Penurunan bunga mendukung ekonomi ya, sudah tentu. Lalu Bank Mandiri perlu adaptif, inovatif, dan kolaboratif terhadap UMKM itu sendiri ataupun rakyat ya. Dan ini ada quotes dari Gregory Mankiw. Penurunan suku bunga mendorong rumah tangga dan perusahaan untuk meningkatkan konsumsi dan investasi, sehingga mendorong permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. Nah, memang bantuan dari pemerintah gitu ya, ataupun dari Bank Mandiri dalam hal ini akan meningkatkan konsumsi dan investasi. Semoga saja ini akan menjadi awal yang baik dan hasilnya nanti juga baik ya, kita harapkan. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman, rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.